Kembali lagi di channel Om Har. Kali ini Om Har akan ditemani seorang tamu istimewa dari bukan di beda negara tetapi beda benua yang jauh di sana. Konon kabarnya itu benua hitam. Om Har sendiri belum pernah juga ke sana dari Nigeria. Bersama sahabat saya Ki Gede Mahendra yang sering saya sebut Bang Mahe, dan juga dari namanya pasti itu berasalnya dari Padang ya. Ya bukan ya? Dari Bali pastinya ya. Nah, pada kali ini sahabat baik saya ini akan bercerita tentang bagaimana pengalamannya bekerja sebagai profesional di oil and gas, dan bukan hanya di negeri aja pengalaman beliau, tetapi di berbagai negara. Nah, untuk itu kita kenalan dulu dengan Bang Mahe. Apa kabar Bang? Jauh dari beda beda Oh, benua ini. apa Nah ini kabar? baik, sehat. Terima kasih. Nah, Oke, kira-kira apa yang bisa Bang Mahendra sampaikan buat sahabat-sahabat yang masih muda-muda, dari pengalaman dari mulai dari lulus kuliah, kemudian kenapa sih pertama kali itu ke negara mana sih kerja di oil and gas ini, kemudian eh, kenapa tertarik bekerja di luar negeri gitu loh, sedangkan orang masih banyak yang ya udahlah di Indonesia aja. Padahal di Indonesia juga banyak yang akan menggunakan jasa profesional di bidang oil and gas. Silakan Bang Mahendra untuk memberikan pencerahan buat kita yang ada di Indonesia ini. oke. Baik, sebelumnya nih, karena kita masih dalam suasana Idul Fitri ya, jadi saya ingin menyapa dan juga eh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi, sekaligus saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gede Mahendra, seperti yang disebutkan oleh Om Har. Jadi saya diundang sama Om Har untuk sharing istilahnya ya. Sharing di pengalaman-pengalaman saya, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyapa para generasi muda dalam hal ini yang lagi getol-getolnya mengejar cita-citanya, dan juga para generasi muda yang lagi getol-getolnya mencari jati diri. Kita semua pernah di masa itu, percaya, percaya deh pokoknya. Kita pernah di Sama masa kita. itu. Kita pernah masa Jadi muda ya. betul. Sekarang pun masih muda mungkin merasa ya. jadi jadi semua itu bermula dari pada waktu kecil. Sebenarnya saya juga nggak kepikiran akan menjadi profesional di oil and gas. Saya dulu berpikiran justru ingin jadi pengajar, ingin jadi dosen seperti itu. Karena menurut saya eh, kelihatannya saya suka begitu. Tapi lambat laun, sejalan dengan waktu, karena interaksi dengan lingkungan sekolah, dari SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, ya. Saya sama-sama di Bandung dengan Om Har, Siap. sama-sama satu kosan, jadi Kosan ya. kita istilahnya teman kos gitu. Pernah Jadi, minjam motor ya. iya. Jadi dengan interaksi itu lambat laun kita mengetahui, oh ternyata industri di luar sana itu banyak begitu. Jadi yang awalnya saya dari daerah, kuliah jauh dari keluarga, dan di situ melihat peluang-peluang lainnya yang terbuka buat kita-kita semua pada waktu itu. Jadi situasinya memang kurang mendukung pada waktu awal-awal kami masuk, karena kan Indonesia masih dalam kondisi baru saja keluar dari krisis pada waktu itu, tahun 98. Tapi sejalan dengan waktu, eh, perkembangannya positif, dan ketika lulus cukup cukup banyak peluang pekerjaan. Jadi pada waktu itu pun masih terpikiran bahwa kerja apa aja deh, yang penting kita Ya. nggak ngekos lagi dan nggak membebani orang tua. Kuncinya itu.
nggak berpikir yang muluk-muluk mau pergi kemana enggak. Jadi ya benar-benar hal yang lumrah lah pada waktu itu sebagai anak rantau. Yang penting bisa mandiri ya. Iya, betul sekali. Yang penting kita nggak menyusahkan lagi orang tua, harus mengirimkan kita uang dan lain sebagainya. Nah, sejalan dengan waktu, tentunya di dunia pekerjaan kita melihat juga situasi. Nah, jadi kebetulan pekerjaan pertama saya di bidang lubrikan, jadi masih erat hubungannya sama oil and gas, sebuah perusahaan apa istilahnya multinasional juga. Dan di situ sambil jalan juga kita mempelajari ternyata untuk dunia oil and gas itu memang masih banyak dibutuhkan tenaga-tenaga ahli. Pada waktu itu karena baru lulus ya belum bisa dibilang ahli. Jadi kita belajar banyak di fase-fase awal pekerjaan. Dan memang betul, katanya pekerjaan pertama kita itu menentukan bagaimana arah pekerjaan kita atau keahlian kita kemudian hari. Dan sejalan dengan waktu, alhamdulillah, ada peluang-peluang lain yang masuk. Dan kita pun tidak menutup diri terhadap peluang itu, dalam artian, ya kita sambut juga. Ya akhirnya berkecimpunglah di dunia eksplorasi dan produksi, ya di upstream bisnis istilahnya. Nah di situ menghabiskan waktu cukup panjang, ya sekitar 10 tahunan lah saya di sebuah perusahaan multinasional dengan penugasan berbagai penugasan, dan pada akhirnya penugasan itu membawa saya untuk mencoba tantangan bekerja di luar negeri. Ya, jadi cukup unik karena tentunya pengalaman pertama itu pasti tidak pernah terlupakan, itu katanya. Dan benar, ternyata pengalaman pertama saya ditempatkan di Timur Tengah pada waktu itu, di satu daerah negaranya? Di Yaman, daerah yang memang lagi ada konflik pada waktu itu. Tapi itu benar-benar sangat berkesan karena itu pengalaman pertama saya. Jadi bagaimana kita berinteraksi sama warga lokal dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan ekspatriat yang lain, itu benar-benar sangat challenging. Di samping juga pekerjaannya itu sendiri juga sangat-sangat demanding, penuh konsentrasi kita harus menangani. Jadi kuncinya seperti kata pepatah, kesan pertama itu yang menentukan. Jadi pertama begitu menggoda ya. Jadi kita berusaha memberikan kesan yang terbaik di penugasan pertama, karena apa? Yang kita ingin dapatkan adalah kepercayaan bahwa kita yang diutus oleh negara kita, mau tidak mau kita juga akhirnya merepresentasikan kebangsaan kita di kancah itu, di kancah internasional. Dan kita harus menunjukkan bahwa bangsa kita bisa bersaing di level seperti itu, di level internasional. Jadi cukup positif responnya pada waktu itu, hanya saja memang yang tidak bisa dielakkan adalah kondisi keamanan di sana. Jadi mau tak mau semua kita harus kembali, ya. Dan nggak lama setelah itu penugasan berikutnya ke Eropa, ke Prancis. Jadi sini juga kita bersama keluarga. Kali ini saya bersama keluarga. Jadi kehidupannya tentunya tidak semudah ketika kita sendirian. Jadi bersama keluarga harus beradaptasi, membawa keluarga, kemudian betul anak masih kecil-kecil. Yang paling kecil baru 2,5 tahun pada waktu itu. Jadi bagaimana mengurus sekolahnya mereka, antar jemput dan lain sebagainya, dan juga ya kita harus balance juga. Selain pekerjaan di kantor, tapi di rumah juga kita harus menyempatkan diri untuk berkumpul. Jadi beberapa hal yang saya pelajari adalah ternyata bagaimana kita menempatkan diri di lingkungan baru itu yang menentukan kita betah atau tidak. Jadi mungkin
ada yang berpikir, ah lingkungan ini kok nggak asik ya, saya nggak enjoy, saya jadi nggak betah nih. Banyak yang Ternyata seperti semuanya itu. kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau Betul, kita betul. menempatkannya salah, otomatis lingkungan itu kan jadi negatif semua. Betul. Tapi ketika kita placementnya bagus, positif, semuanya akan mendukung. Jadi kita enjoy dan tanpa terasa setahun berlalu seperti hanya beberapa minggu saja. Akhirnya saya ditugaskan dapat penugasan baru. Itu pertama kalinya saya bertugas di Afrika, Ya. yaitu di negara Angola. Oh, Jadi pernah ke Angola ya sebelum ke Nigeria? betul. Jadi di Angola lingkungan yang cukup baru sekali karena bersama keluarga, ya. Jadi adaptasi lagi dengan lingkungan baru dan kondisi yang baru, dan tentunya segala sesuatunya pasti kita secara secara manusia normal kita pasti selalu membandingkan kondisi yang Pastinya. kita alami sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, itu sesuatu yang memang lumrah, Normatif. Lumrah. betul, Betul. lumrah, dan cukup ada shock sebentar ya, maklumlah karena kita baru saja dari zona yang segala sesuatunya simple, mudah dan lain sebagainya. Sekarang kita harus beradaptasi dengan sesuatu yang memerlukan sedikit usaha seperti itu. Usaha, ya. Ya, Baik. jadi memang uh, cukup challenging saya pikir, dan tanpa terasa bahkan lambat laun waktu yang dihabiskan justru lebih panjang, yaitu sekitar 1,5 tahun. Ya. Nah, akhirnya kami kembali ke tanah air, dan kali ini negara yang dituju masih di Afrika, tapi di Nigeria. Gitu. Jadi tentunya nanti ya rencananya akan membawa keluarga juga. Cuman kali ini datang sendiri dulu dalam hal untuk menyiapkan segala sesuatunya. Cuman ya memang mungkin timingnya belum pas, jadi ya kebetulan sekali ada wabah COVID-19, Betul. jadi ya belum bisa dilaksanakan rencana awal seperti itu. Baik. Bang Mahe, kalau tadi kan udah pernah di Eropa, pernah di Timur Tengah, kemudian pernah di Asia, mungkin juga pernah di Indonesia sendiri maksudnya, kemudian bahkan di Afrika. Dari sekian banyak negara, pasti semua ada tantangannya ya. Tetapi yang untuk beradaptasi sosial yang lebih berat itu kira-kira di negara mana ya? Walaupun itu sebenarnya tergantung pada kita masing-masing ya. Kira-kira yang agak sedikit lebih effortnya lebih besar tuh di mana ya? Kalau bisa, kalau boleh cerita. Oke, kalau saya bisa sharing, itu tentunya negara yang pertama. Negara yang Jadi, pertama. ya, negara yang pertama. Kenapa? Karena itu pengalaman yang pertama. Jadi benar-benar kalau penugasan di dalam negeri contohnya ya, di satu unit A misalnya, kemudian pindah ke unit B, itu ya orang-orang kita semua kan. Jadi more or less kita nggak akan sulit lah beradaptasi. Paling hanya kerjaan yang beda. Ya kita adaptasinya dengan kerjaan. Selebihnya mudah. Tapi begitu ini bukan unit lagi yang berbicara, tapi negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tentunya segala sesuatunya tidak sesimpel itu. Kita perlu memahami kira-kira kulturnya seperti apa. Oleh karena itu sangat penting sebelum kita menuju ke suatu negara penugasan yang baru, si karyawan ini dilengkapi dengan pengetahuan mengenai kultur dari masyarakat di situ. Seperti itu. Jadi memang itu juga diterapkan, hanya saja kadang-kadang waktunya tidak bisa seideal itu persiapannya. Karena penugasan yang mendadak bisa saja udah berangkat duluan, kemudian belajar kulturnya nanti setelah di situ. Dan tentunya belajar sambil ini ya, learning by doing istilahnya. Betul. Kalau ngomong-ngomong di Nigeria udah berapa lama, Bang?
Di sini sejak November, jadi sudah jalan 6 bulan ya. Jadi 6 bulan ya. Hmm. Itu masih, kalau iklimnya masih dua ya. Musimnya cuma dua, panas sama hujan aja kali ya di sana ya. Betul, jadi di sini iklimnya tropis, sama seperti di Indonesia. Iklim Sama di tropis. Indonesia. Jadi, hujan dan panas seperti itu. Sekarang lagi sering-seringnya hujan, mungkin ya karena ada pergeseran waktu itu kali ya, apa iklim ya. Jadi tidak seideal dulu yang kita belajar waktu SD. Apapun yang akhirnya ber itu pasti hujan, yang nggak ber Iya. itu. Karena udah terpatahkan itu. Iya betul, kan ada perubahan. Jadi ini kan tadi kita udah bicara tentang pengalaman, kemudian bicara tentang bagaimana beradaptasi. Kemudian Omar juga ingin tahu nih, Pak, untuk adaptasi lidah gimana di sana? Maksudnya makanan. Ya, oke. Untuk makanan, inilah kelebihannya kita nih, orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan banyak ragamnya ya, banyak daerahnya. Masing-masing daerah punya makanan sendiri-sendiri. Ada yang cenderung manis, ada yang cenderung asin, ada yang Pedas. cenderung pedas, gitu ya. Ada yang campuran semuanya. Ya. Saya pikir karena apa namanya dulunya sebagai anak kos, Betul. apa aja yang kira-kira terjangkau itu yang dimakan gitu kan. Benar-benar. Zaman kita di kos-kosan dulu ya. Betul. Jadi lidah kita itu sudah bisa dibilang tingkat survivalnya cukup tinggi. Mau dikasih yang manis, mau dikasih yang asin atau pedas pun oke gitu. Beda masalah. Betul. Nah, yang masalah adalah ketika rasanya tuh hambar. Nah, itu dia ya. Jadi kalau di Afrika itu cenderung rasanya tuh kuat. Kuat pedasnya misalnya, atau kuat gurihnya, ya asin atau gurihnya. Jadi bisa dibilang di sini taste-nya cocok lah buat kita. Nah, beda halnya kalau di Eropa. Kalau di Eropa cenderung rasanya agak datar. Jadi kalau kita pengen lebih asin, tentunya kita harus tambah garam sendiri, ya. Jadi harus memang begitu. Karena memang kalau didesain dibikin asin, ya bagi orang yang tidak suka asin kan akan susah makan itu. Jadi dibikin lebih netral lah istilahnya. Kalau di Timur Tengah, tentunya sudah tahu lah makanannya kan sangat banget ya, seperti di kita lah gitu, sangat bisa diterima lah. Kalau makan kambing di Timur Tengah, di Indonesia juga banyak sate kambing ya. Betul, dan ternyata di sana itu mereka itu punya kiat-kiat khusus gitu dalam memasak kambing. Karena bayangan kita, kambing ini nanti kalau banyak makan kambing apa nggak bikin misalnya gangguan pembuluh darah dan lain sebagainya gitu. Ternyata saya lihat, karena dia tidak pakai santan, jadi hanya pakai rempah-rempah, justru itu yang membuat dia jadi bagus gitu. Dan dia kayak dikukus gitu ya, kayak dibakar atau dikukus. Iya, pakai tungku. Iya, kalau kita kan banyaknya udah pakai santan lagi, tambah rempah-rempah, masaknya diulang-ulang, kalau udah dingin dipanasin lagi, jadi masalah jadinya. Dan ini yang menarik di sana adalah kalau makan, itu makannya rame-rame. Jadi satu bungkus gitu ya. Satu loyang gitu ya. Ya, satu bungkusan itu isinya daging kambing, terus ada nasi, karena dimasak jadi satu. Jadi nasinya itu kan jadi gurih ya. Nah itu dibuka, kemudian makan rame-rame pakai tangan di bungkusan yang sama. Nah bagi yang belum biasa, pastinya kaget kan. Ini bagaimana? Betul. Tapi bagi anak kos makan ngariung rame-rame itu biasa ya. Itu biasa, betul. Jadi biasa di situ ya lempar-lemparan lauk gitu. Oh ini buat kamu saja nih dagingnya nih bagus. Nah kalau kita nggak biasa kan kita pasti kaget. Dibilang jorok lagi nih ya. Ya cuman memang itu kulturnya. Jadi kita harus ikutin. Ya kita harus respect dan juga
dengan begitu kita juga jadi akrab dengan tim kita, dan memang itu berjalan dengan bagus. Artinya beberapa kali saya diundang untuk hadir, ikut makan malam gitu kan, sama-sama ya enjoy aja. Jadi mereka juga menganggap oh ini saudara kita, ini kita bersama-sama nih. Jadi dalam hal pekerjaan pun itu menjadi sangat mendukung. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau placementnya bagus, positif, maka lingkungan kita pun jadi positif dan akhirnya mendukung pekerjaan. Kemudian Bang Mahe, ini kan tadi kita cerita, Bang Mahe juga bukanya tadi bagi teman-teman yang masih muda-muda, jangan takut untuk keluar. Nah, kira-kira apa sih mungkin bisa berikan tips yang bisa menginspirasi bagi teman-teman untuk berani keluar dari kandangnya atau berani keluar dari Indonesia? Ini mohon maaf, banyak orang di kita itu berpikiran bekerja di luar negeri itu hanya yang low level low level manajemen, bahkan ada yang di rumah tangga ya. Tetapi saat ini sangat penting bagi saya video conference kali ini bahwa melihat bahwa Indonesia ini banyak loh profesional yang digunakan, yang di hire oleh negara-negara lain, dan beliau ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu, sehingga jangan sampai hanya beranggapan, mohon maaf kalau dulu ada bahasanya TKI ya, sekarang namanya PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, itu kan identiknya adalah pekerja yang rendahan gitu loh. Sedangkan kita ingin melihatkan kepada masyarakat bahwasanya kita banyak loh profesional di bidangnya, baik oil and gas, bahkan kedokteran, arsitek dan lain sebagainya. Itu kan banyak di luar negeri yang di-hire orang kita. Nah, untuk memupuk ini kan masih banyak teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang masih kuliah, atau yang baru selesai kuliah. Mungkin ada sedikit tips dan motivasi dari Bang Mahendra yang mungkin bisa mengubah mereka untuk melihat dunia itu luasnya seperti apa. Silakan Bang Mahendra. Iya. Kalau saya karena mengalami dulu berkarir dulu di Indonesia, jadi kesempatan itu ada ketika saya sudah berkarir di Indonesia. Tentunya memang yang pertama kali yang perlu kita punya adalah pengalaman. Ya. Jadi akan lebih sulit ketika kita tidak punya pengalaman sama sekali atau keahlian khusus untuk dapat berkarir di luar. Gitu. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, stigma yang muncul seperti yang dulu-dulu kan begitu. Jadi orang yang nggak punya skill apapun berangkat bekerja, kesannya ini informal begitu kan. Ya. Jadi ya perlahan-lahan kita kan menuju ke era globalisasi. Ya, era globalisasi di mana pekerja sendiri atau profesional sendiri tidak lagi dibatasi oleh geografis negaranya. Jadi dia akan di masa yang akan datang akan lebih mudah untuk bekerja dimanapun, berkarir dimanapun, tanpa terlalu melihat latar belakang keluarga negaraannya dari mana, seperti itu. Betul. Jadi sepanjang kompetensi itu ada dan keahlian itu ada, ya seharusnya kesempatan itu pun ada. Nah, maka dari itu pesan saya adalah ketika kesempatan itu ada, tolong jangan disia-siakan. Seorang teman pernah berkata kepada saya, ketika kamu punya kesempatan, ketika kamu punya peluang, dan peluang itu datang, jangan sekali-sekali kamu menolaknya. Karena kita tidak pernah tahu apakah ada kesempatan yang kedua, si peluang itu datang lagi. Kalau ada, Anda mungkin orangnya sangat beruntung sekali. Tapi kalau tidak, itu akan bisa mengubah bagaimana perjalanan kehidupan Anda kemudian. Saya sudah mengalami itu. Saya pernah menolak 1 kali, tapi mungkin kesempatan kedua masih diberikan, sehingga mungkin inilah jawaban dari doa-doa saya, ya saya ambil. Dan
itu membuat saya berkecimpung di dunia oil and gas. Nah, jadi pesan saya kepada rekan-rekan yang muda, apapun kesempatan yang ada, sekecil apapun kesempatan yang ada, itu harus disyukuri dan harus diperhatikan. Ya, jangan diabaikan. Kita tidak pernah tahu apakah kesempatan yang kecil itu akan membawa kita ke sebuah kesempatan yang lebih besar, seperti itu. Jadi, jadi ya itulah yang harus diperhatikan. Oke, Bang Mahe, ini kalau nggak salah itu beda 6 jam ya, Nigeria dengan Indonesia ya. Betul. Jadi Jam berapa sekarang? sekarang itu jam 3:22. Di Indonesia jam 21:22. Jadi ada Ya, jadi 6 jam ya. Nah, iya bener. Wah, ya bener kan? jam 3:20. Nah, ngomong-ngomong, Bang Mahendra, makasih loh atas sharing sessionnya pada kesempatan ini.